Hmm. Oke, oke, oke. Selalu perhatikan risk dan rewardnya seperti apa ya. Nah, karena terkadang kan para pemula tuh Oke. terlalu sama yang namanya profit doang gitu loh. Dan ya kan mereka kan Iya, suka iya, 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 iya. let's say mereka tuh suka tanya kayak Aisyah sekarang di 190 ya. Bisa gak 200 gitu Mm-mm. ya. Ya mungkin Mm-mm. bisa gitu loh. Tapi kalau turun sampai sampai 170 misalnya kan mereka gak tanyain itu gitu loh. Mm-mm. Mereka Mm-mm. langsung Iya. bisa profit 5%, 6% gitu ya. Tapi lossnya bisa 10 sampai Mm-mm. 20%. Dan nyangkut bahkan mereka takut buat out. Kayak gitu. Oke, 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 oke. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih dari Cuan Troopers kita, Sung Dotrina. Ace gimana nih? Acas-acas Ace Hardware. Karena kalau nggak Oh, salah dari kemarin-kemarin Ace Hardware juga koreksi melulu nih bro nih. yes, yes. Jadi S1 Dari memang tahun-tahun sebelumnya nih kalau kita lihat. oke. Oke, jadi S1 memang terakhir kuartal terakhir ini ya, dia keluarin earnings atau laporan keuangan itu juga drop, guys, ya. S1 juga terakhir itu Mhm. drop. Eh, dan ya otomatis ketika kinerjanya buruk ya otomatis ya harga saham tetap turun lagi. Ya, harga saham tetap turun lagi. Mhm. Teman-teman boleh yang namanya buka-bukain lagi ya laporan keuangannya. Ya, apakah secara gini jadi buat teman-teman yang memang mau invest ya kalau kalau buat kalian yang mau trade ya kalian Mhm. fokus di nah kalau memang kalian kalau memang mau invest ya coba buka-bukain dulu laporan keuangannya Mhm. jangan cuma terpaku pada Mhm. yang namanya ketika berita bilang hardware labanya turun misalnya ya kan laba turun nah kemudian kalian udah berpersepsi bahwa ya jelek 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 ya kan nah mungkin saja di harga harga saat ini ya dengan penurunannya bisa dikatakan mungkin udah di bawah value aslinya, nah itu kan nggak ada yang tahu tuh, bisa jadi. Nah coba kalian teman-teman coba hitungin lagi ya secara fundamental gimana. Tapi memang kalau kita lihat kemungkinan besar kalau memang di kuartal ini bisa bagus, ya baru bisa rebound lah pastinya, baru bisa rebound. Nah kalau buat teman-teman yang trading ya prefer kita wait and see dulu lah ya, kita liatin dulu kemana nih arahnya. Selagi Mhm. dia OTW ke supportnya Mhm. dulu ya 490-an ada support di sana. Mhm. 490-an ya. Wow. Ini Nah, masih ada potensi turun dari 520 nih berarti nih. ya harusnya sih Menarik. 500 Ini menarik. Ah. watt ya. Heeh. Karena kalau kita lihat level-level sekarang aja kan ini adalah level-level terendah 5 tahun belakangan ya untuk S Benar-benar hardware. buat emiten sekelas Heeh. S1. Oke. Iya, 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 benar-benar. Jadi banyak yang nanya juga kalau kita ngelihat saham-saham yang lagi downtrend kayak gini kayak tadi Era Jaya, S Hardware. Ini kalau kita asal entry aja itu ibarat nangkep pisau jatuh, iya nggak sih ini bro? Yes, yes. Ya, ibaratnya buat teman-teman Iya, yang iya. memang ya ibarat ketika kalian nangkep suatu saham yang Mhm. lagi B atau yang memang lagi trennya tuh merah terus ya bisa dibaratin ya kalian nangkep pisau jatuh. Kapan sih waktu entry terbaik itu ya sebenarnya susah lah guys ya. Titik entry terbaik itu bisa dikatakan ya hampir gak ada. Tapi ya kalau kalian memang mau play safe, tungguin sampai benar-benar si S1 ini sideways dulu. Let's say ada candle hijau, kemudian Iya, dia bisa iya. bertekot tertentu, ya. Nah itu baru kalian Mhm. masuk gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan dari cuan troopers kita. Ini menarik loh pertanyaannya, bro. Saya tuh hampir lupa bahwa emiten-emiten HMSP, WIIM gitu ya, Benar. kemudian kayak GGRM ini juga bagian dari emiten-emiten consumer gitu. Nah, Benar. kalau kita lihat emiten-emiten rokok itu masih menarik nggak sih ini? Oh. Nah, HMSP consumer gak? Consumer lah guys. Ya, kalian kan pasti tetap Mhm. konsumsi. Ya, cuma memang Iya. jujur ya HMSP sama gudang garam itu kan lagi berat-beratnya kena yang namanya cukai. Mhm. Ya, berat-beratnya naik cukai Iya. dan itu udah kelihatan ya semenjak cukai naik otomatis langsung anjlok terus saham-saham ini. Ini udah kelihatan sejak Mhm. 2020 akhir ya. 2020 Desember Mhm. tuh
HMSP itu udah kelihatan banget. Ya, HMSP gudang garam itu kepukul banget. Nah, cuma Mm-mm. ada temennya ini yang memang masih fine-fine aja, teman-teman ya. Jadi kalau rokok, overall sih kalau dari tim Komsam tuh pakainya di Wismilak. Ya, Wismilak itu kenapa Oh, up? WIM ya. Ya benar, WIM tuh kenapa masih bisa up? Karena saya bukan perokok ya guys, jadi juga kadang kurang paham sama yang mana rokok kretek, yang mana rokok ini gitu loh. Nah yang pasti saya di Wismilak itu produknya kena pajaknya tuh antara gak kena atau paling kecil kayak gitu. Jadi itulah mengapa kok si Wismilak ini masih Mm-mm. bisa kayak gitu. Oke, 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 oke. Iya loh, soalnya ini Wismilak nih ibarat dia lawan arus. Yang lain tadi pada koreksi gitu ya. Benar, Wismilak malah naik 5% hari ini di harga 825. benar, benar. Oke. Nah, ini ada pertanyaan menarik juga terkait dengan sektor consumer dari Gede underscore Aditya 1. Sido gimana nih katanya untuk long term? Sido kan juga ya farmasi dan dia juga masuk ke dalam sektor consumer gitu ya. Untuk emiten farmasi gimana nih bro? Oke, oke. Ada Nah, Sido, ada KF, hmm, Inaf gitu-gitu kan, benar. KLBF ya. Sido muncul di banyak ya di ruang saham pun waktu Sido muncul anjlok yang DM tuh juga banyak banget ya. Jadi simpelnya gini loh guys. Dan ada salah satu pertanyaan yang di DM itu menanyakan gini, kok Sido muncul itu sebenarnya nilai wajarnya di berapa sih? Ya, atau fair value-nya itu sebenarnya di berapa sih? Ada yang bertanya. Nah, jadi buat teman-teman ya, kenapa kok Sido muncul ini bisa beneran anjlok hanya karena kinerja keuangannya jelek gitu ya. Nah, jadi sebenarnya gini, kalau teman-teman perhatikan sejak let's say sejak 2017, 2018, Sido muncul itu udah dikategorikan sebagai growth investing. Ya, saham growth investing. Nah, saham growth investing itu artinya adalah saham ini dinilai mahal secara value karena kinerjanya bagus gitu loh. Jadi kalau memang kinerjanya masih naik, ya harga sahamnya naik. Kinerjanya naik, harga sahamnya naik. Kinerjanya naik, harga sahamnya naik. Nah, di bulan Juni kemarin, akhirnya kinerjanya tuh drop. Ya. Nah, harga dengan nilai, let's say, udah dinilai value-nya mahal, harganya lagi mahal. Nah, ketika memang kinerjanya anjlok, ya wajar dong, sisi itu muncul nih, akhirnya langsung harganya ambles dalam. Kayak gitu. Jadi, let's say, saat ini ya Sido muncul cuma bisa rebound, kalau memang dia bisa memperbaiki kinerjanya. Ya, kalau memang dia bisa memperbaiki kinerjanya, ya dia bisa rebound. Tapi overall ini udah mulai kelihatan, dia udah mulai bisa ketahan ya. Di range 600 sampai 700 udah mulai ketahan kok. Kayak gitu. Oh, oke, 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 oke. Menarik, iya, karena apa namanya banyak yang beranggapan kan kayak Sido ini kan ini masih bisa bertumbuh nih dan lain sebagainya Benar, gitu. Tapi pas dibeli kok sahamnya turun gitu. benar. Pada bingung semua. Iya, iya. Oke. Nah, kita beralih nih ke pertanyaan berikutnya terkait dengan farmasi sendiri di akhir tahun dan nanti view-nya Bro Ervin sendiri di tahun selanjutnya gimana nih? Karena kan pandeminya makin lama makin mereda gitu ya. Meredai. Apakah masih menarik nih kita menarik untuk melirik emiten-emiten yang berkaitan dengan farmasi ini? Oke, nah jadi farmasi bisa dikatakan ketika pandemi udah mulai mereda, kalian juga bisa lihat ya KAEF, INAF, harga sahamnya juga mulai mereda ya guys ya. Nah jadi overall ya kita farmasi ya bisa dibilang saham musiman juga, ya saham musiman juga. Kecuali memang perusahaannya ada ekspansi, ya, memang perusahaannya cetak labanya juga bagus, Mm-mm. perusahaan-perusahaan tersebut yang bisa bertahan. Ya, let's say salah satu yang saya rasa Oke, oke, oke. cukup oke itu ya si Kalbe, ya Kalbe Pharma. Ya, let's say waktu Iya. pandemi kemarin dia Mm-mm. ya sideways aja, tapi ketika saat ini mulai mereda, si Kalbe malah harga sahamnya terus mulai naik kayak gitu. Jadi uh, Iya, rumah betul. saham-saham kesehatan ya ada momentumnya lah
ada momentum tertentu, bisa dikatakan ketika memang lagi up, kalian jangan berharap itu bisa up lama banget ya, tapi bisa jadi ya dia up sebentar kemudian balik sideways lagi ya. Kalau memang kalian mau dapetin jackpot Hmm. di saham farmasi ya kalian tetap harus ngecek secara kinerja dan fundamentalnya sih, kayak gitu. Oke, 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 oke. Nah, kemudian kalau kita ngomongin tentang konsumsi ini kan nggak jauh-jauh dari retail juga kan ya bro ya. Emiten-emiten Benar. yang berkaitan dengan retail itu yang kayak Mitra Adi Perkasa gitu misalnya. Hmm, Atau mungkin kayak Ramayana tadi sempat disinggung ada Ralph juga nah, gitu. Nah, emiten-emiten yang kayak gini nih gimana nih bro nah ini peluangnya? let's say overall, jujur kalau saat ini sih jauh lebih prefer di yang seperti Unilever, Mayora gitu ya kan. Karena kita juga Iya. ngeliat kalau Mm-mm. kemudian PF saya rasa juga masih belum banyak gerak kemana-mana. Ya meskipun saat ini indeks keyakinan konsumen Mm-mm. lagi kuat, ya masih kuat, tapi kita juga masih nggak tahu ke depannya apakah mereka bakalan spending, mereka beli baju dan lain-lain ke depannya, kayak gitu. Mm-mm. Cuma kalau memang ya di market gak ada orang yang pasti tahu lah ya sama apa yang bakal naik besok dan kedepannya gimana. Kalau memang mau yang namanya diversifikasi dikit ke beberapa sektor ini nggak masalah, kayak gitu. Jadi di ruang saham Mm-mm. pun kita juga ada bahasanya mungkin pasang kaki ya untuk diversifikasi di beberapa Mm-mm. emiten yang kita rasa memang lagi oke, kayak Mhm. gitu sih. Oh, oke, 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 oke. Nah, kalau industri-industri pendukung retail gimana nih? Kayak AMRT misalnya kan, dan emiten yang apa tuh namanya Indomaret kan juga ada emitennya tuh saya lupa sih namanya apa. Benar. Tapi Overall, apakah emiten-emiten kayak gini menarik nggak? overall terakhir kalau MRT memang dia lagi strong uptrend ya. MRT terakhir itu strong uptrend. Mm-mm. Saya rasa ya harusnya sih aman ya karena kan barang-barang yang dijualnya juga Mm-mm. adalah barang kebutuhan primer biasa, kayak gitu. Jadi Mm-mm. teman-teman kalau Oke, memang mau oke, oke. dari produk yang dijual dan seberapa penting produk ini Mhm. terhadap hidupmu. Hmm. Mantap banget. Oh, ini ada John Troopers yang bantuin saya tadi di net katanya. Nah, Indomaret Ya, itu emitennya di net. Ada berapa persen kepemilikannya di sana ya? Kurang lebih. Oke. Jadi so far aman karena walaupun inflasi orang masih tetap bisa konsumsi gitu ya. Dan juga yes. pemerintah di tahun 2023 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kita itu masih bisa 5%. Yap, Walaupun di tengah kondisi ekonomi global kayak misalnya di Amerika dan Eropa yang bisa saja terjadi resesi gitu ya. benar. Jadi saya setuju nih dengan jawaban dari Bro Ervin. Saya punya beberapa pertanyaan terakhir nih Bro Ervin karena kita ada keterbatasan waktu. Sorry banget ya. Seru sih ngobrol sektor consumer sama Bro Ervin nih. Dan pertanyaan saya adalah untuk sektor consumer sendiri, stock pick-nya Bro Ervin ini sebenarnya lebih overweight-nya kemana gitu? Overweight-nya kemana ini gimana maksudnya? Ke blue chip atau second Oh, liner atau lebih yang market cap mini? oke, oke. Nah, overall sih saat ini lebih memberatkan yang di blue chip ya. Karena memang buat teman-teman yang memang Mm-mm. udah di ruang saham mungkin kalian tahu sebelum consumer seperti Unilever jalan dan lain-lain di sana memang kita sempat overweight-nya pas di Cleo sama Wismila ya, tapi kan Oh, oke. rotation, bukan sektor rotation ya, kita udah mulai tarikin dan terakhir yang memang kita lihat let's say salah satunya Unilever Mhm. ya, kita masih lihat Hmm. harusnya potensial masih good ya, potensialnya juga masih good dan dia Mhm. juga terakhir juga ya kalau kalian lihat Unilever itu caranya mirip-mirip sama ide sektor yang non cyclical tadi, kayak gitu ya, itu mirip-mirip Hmm. dan saya lihat memang Unilever saat Mhm. ini sempat naik ya guys, sempat naik. Ada koreksi tipis ya. Kalau memang mau dimanfaatkan masuk boleh silakan, tapi disclaimer ya. Tapi disclaimer gak ada paksaan. Mhm. Kalian ya jangan diikut, Oke. gitu aja. Nah, kemudian yang kedua kalau second line ya ada Mayora, salah satu yang cukup oke ya. Dan kenapa kok kalian Mhm. gak Mayora ini sendiri?
Karena kalian kalian tahu ya, saat ini tuh USD lagi kuat, ya. US dollar tuh lagi kuat banget. Mm-mm. Pasti kalian sering lihat iklan Kopiko di drama Korea kan? Nah, Mayora ini salah Mm. satu MNC-nya, penjualan ekspornya juga bagus. Jadi dia bisa diundang sama yang namanya USD. Oh, Kayak gitu. Ya oke mungkin oke 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 oke. oke lah. Kayak gitu. Unilever dan Mayora ya berarti ini Ya. overweightnya Mm-mm. untuk stock picknya Bro Ervin ini menarik banget loh ya. Saya juga jadi ingat itu berapa waktu lalu iklan Kopiko kok banyak muncul nih di drakor-drakor nih. Ternyata mereka juga udah ekspor gitu ya. Benar. Kayak Iya gitu. iya iya bangga juga lah kita ini sebagai orang Indo. Ya. Produknya Ya. iya iya iya. Oke oke.